Sebenarnya rekan-rekan semua, kita sedang dalam proses untuk migrasi web server ini ke secure zone gitu ya. Nah, cuma belum sempat ini selesai, sudah terjadi serangan yang tadi pagi itu gitu. Nah, kita sudah atasi itu dan sekarang web kita sudah normal kembali dan insya Allah ini sudah lebih secure lagi. Itu kira-kira dan saat ini kami masih fokus pada berbagai perbaikan tersebut dan juga termasuk melakukan berbagai langkah-langkah agar nantinya kejadian ini tidak berulang lagi. Nah, itu yang fokus kita sekarang ini, sehingga kalau tadi juga sempat ada yang mungkin concern apakah sudah lapor ke polisi, kami akan berjuang lebih lanjut, tapi saat ini fokus kami adalah lebih ke arah bagaimana mengembalikan web tersebut bisa normal kembali, menyediakan informasi untuk para pelanggan kita dan juga untuk masyarakat pada umumnya. Jadi fokus kita masih ke situ, sedangkan langkah-langkah lain akan kita pertimbangkan lebih lanjut sebelum kita putuskan. Nah, mungkin kira-kira itu awalnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, ya. Dari Mbak Dita. Satu-satu aja dulu, satu-satu ya. Mic-nya, sorry Pak Aldin minta dibantu. Nama dan Cek, dari medianya Mbak. Terima kasih. Satu. Ya. Selamat sore Pak, Vidita dari Republika. Saya mau nanya, setelah kejadian ini, tuntutan yang rame diomongin itu kan adalah turunin harga ya. Nah, kalau dari Telkomsel sendiri kira-kira ada pertimbangan untuk memenuhi tuntutan masyarakat itu atau enggak? Memang sih tadi udah ada penjelasan kenapa bisa beda harganya gitu, tapi secara sederhana kira-kira Telkomsel mempertimbangkan untuk melakukan penurunan harga atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, on the other side, seharian ini kan semua orang ngebahas Telkomsel ya. Itu ada blessing in disguise nggak? Mungkin yang ada untungnya juga nih hack gitu. Jadi semua orang hari ini ngomongin Telkomsel gitu. Silakan. Kasih. Baik, untuk tentang harga mungkin gini, kita melihat harga dalam konteks yang lebih luas. Jadi ya, dulu pernah saya sampaikan sebelumnya, ada layanan telkom harus memenuhi 3 kriteria sebenarnya. Yang satu adalah harganya harus terjangkau. Harga murah, yang terlalu murah juga tidak bagus untuk masyarakat, gitu kan. Jadi yang pertama harus affordable, harus terjangkau. Yang kedua harus sustain. Pelaku operator harus terus bisa membangun dengan harga yang sehat itu, dia akan terus bisa membangun. Kalau harganya terlalu murah, terus kemudian pelakunya juga tidak sustain, nantinya yang rugi akan adalah masyarakat sendiri, karena kemudian mungkin kualitas layanannya akan turun atau operator yang tidak bisa mengembangkan layanan lebih lanjut, sehingga juga akhirnya ujungnya adalah masyarakat yang ruginya. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan yang merata di semua wilayah negeri ini gitu. Itu yang selalu dilihat. Nah, bandingkan harga sebenarnya bisa juga dibandingkan dengan beberapa negara di dekat kita, dan saat ini di Indonesia baik untuk voice maupun data, harga kita sudah relatif yang paling murah gitu kan. Kalau nggak salah nomor 3 termurah di wilayah ini, bahkan di dunia gitu ya. Itu yang kira-kira kondisi kita saat ini. Jadi Komitmen Telkomsel adalah selalu kita memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Jadi tentu saja baik itu layanannya, kualitas networknya maupun juga jangkauannya. Kita memastikan bahwa jangkauan kita tidak hanya di kota besar, tapi juga di berbagai wilayah Indonesia, sehingga semaksimal mungkin seluruh masyarakat di negeri ini bisa menikmati layanan disediakan oleh Telkomsel. Nah, kemudian untuk berbagai paket, memang ada yang dikeluhkan yang masalah video. Nah, rekan-rekan masyarakat tadi tuntutannya atau keinginannya beda-beda. Ada bonus yang memang berupa free untuk akses internet, tapi ada bonus yang kemudian dikaitkan dengan video. Nah, setiap masyarakat sebenarnya tergantung demand-nya, tergantung keinginannya atau kebutuhannya, mereka bisa memilih paket-paket itu. Ada mungkin masyarakat yang memang tidak butuh video, tapi butuhnya hal yang lain, sehingga ada paket yang mereka bisa pilih lah. Kita menyediakan pilihan selengkap mungkin untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen masyarakat yang ada. Kira-kira gitu ya. Gitu, Dit. Kenapa? Kalau banyak pilihan itu jadi jatuhnya bingung.
Nah memang di sisi yang lain kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat juga karena memang kebutuhannya beda-beda. Jadi kalau cuma disediakan satu pilihan juga kelihatan simpel, tapi mungkin ada kelompok tertentu yang tidak terpenuhi kebutuhannya kan, kayak gitu. Mungkin ini kita butuh bantuan teman-teman media juga mungkin ya Pak ya untuk ikut mengedukasi. Baik, berikutnya, tadi 2 in 1 langsung dijawab dalam satu. Tapi sebenarnya gini, Gimana, masyarakat Pak? kita juga semakin cerdas nih. Jadi mereka sebenarnya sudah semakin bisa menghitung, bisa mengetahui apa yang dibutuhkan dan paket apa yang paling tepat untuk mereka itu sudah semakin advance lah gitu ya kira-kira. Baik, berikutnya mungkin dari sisi kiri, sebelah kiri, nanti kiri kanan, biar balance. Terima kasih Kang Abe. Ya, Kang Syakur. Syakur dari merdeka.com. Silahkan. Selamat ya Pak. Dari sejak pagi memang Telkomsel jadi topik yang ini, bahkan di pameran otomotif di Kemayoran aja ngomonginnya Telkomsel Pak. Intermezzo aja. Yang pertama, pertanyaan saya, orang concern karena Telkomsel operator nomor 1 ya, ada 100 berapa? 67 juta. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah katakanlah belajar dari kasus ini, apakah sudah dilakukan forensik digital gitu, kenapa terjadi seperti ini sehingga ke depan tadi kan sudah disinggung supaya tidak terulang lagi. Nah, forensik digitalnya seperti apa sih Telkomsel melihat peretasan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin tadi bisa dielaborasi lagi sedikit soal mitigasi ke depannya seperti apa Telkomsel itu Pak. Karena itu tadi, karena ini operator nomor 1, ya jadi benchmark lah ya. Kalau misalnya Telkomsel bisa begini, bagaimana yang nomor 2, nomor 3 gitu kan Pak. Itu yang kedua. Yang terakhir terkait memang paket data, kalau kita lihat dari concern di beberapa netizen itu kan banyak paket-paket data tuh yang plus-plus tuh Pak. Misalnya plus layanan hook gitu kan, plus yang lain-lain. Yang tadi Bapak bilang memang tergantung kebutuhan orang-orang. Nah mungkin bisa ke depan bisa disimplifikasi gitu kan, disederhanakan. Ya udah paket data, mereka butuhnya paket data ya udah nggak usah lah ke depan nggak usah lah ditambah-tambahin misalnya hook gitu kan, misalnya dan lain-lain. Itu aja, makasih Pak. Baik, tadi ada 3 ya Pak Syakur ya. Yang pertama adalah mengenai forensik digital, kemudian mitigasi apa ke depan, dan yang ketiga lebih kepada simplifikasi paket. Monggo Pak. Jadi gini ya, yang forensik digital sedang kita lakukan dan ini menjadi salah satu langkah yang kita lakukan untuk kita evaluasi dan nantinya akan menjadi salah satu dasar kita untuk melakukan perbaikan berikutnya gitu ya. Ya tentu saja kita tidak bisa mendiskus lebih detail lagi tentang bagaimana isi dari hasil forensik tersebut, tapi ini sudah kita lakukan dan itu menjadi salah satu basis kita untuk melakukan perbaikan ke depannya nanti. Mitigasi tentu saja kita akan lakukan berbagai perbaikan, misalnya kita melakukan pentesan tes, hardening daripada server kita sehingga akan lebih sulit lagi. Jadi yang memang sebenarnya kita sudah ada plan ke situ, hanya server yang ini belum sempat atau belum selesai kita lakukan, tapi sudah terjadi peretasan ini, kira-kira gitu. Nah untuk yang data sekali lagi memang kita tadinya berharap kenapa kita menjadikan banyak paket karena adalah untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda tersebut. Nah, tapi kita akan review lagi lah mana yang kalau memang itu mungkin bisa disederhanakan dan lebih mudah dipahami, ya kita akan lakukan itu. Bagaimana Mas Syakur? Oke, ya silakan. Berikutnya sebelah kanan lagi kita akan ada yang teman-teman media. Oke, silakan Pak. Kali. Ini merangkap nih, kameramen merangkap reporter, merangkap editor nantinya ya. Oke, luar biasa. Nama dan dari. Ya, selamat sore Pak, saya Dani Purba dari Net TV. Saya mau bertanya sebenarnya sebelum kejadian ini terjadi udah ada istilahnya kayak sebenarnya yang ditanyakan keamanan sistem dari Telkomsel ini seperti apa sih sebenarnya awalnya sampai kemudian ini bisa diretas gitu kan, karena sama kayak yang tadi Mas itu bilang ini sebagai provider nomor 1 istilahnya dalam tanda kutip malulah situsnya diretas seperti itu. Yang kedua penekanan saja tadi seperti yang dikatakan Mbak itu masyarakat sekarang meminta istilahnya penurunan harga paket dan segala macam.
penekanan saja, apakah untuk saat ini itu dipertimbangkan untuk akan dilakukan atau seperti apa Pak? Terima kasih. Kalau untuk security kita sudah mengaplikasikan sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi ada standar yang kita penuhi dan itu kita lakukan. Nah memang tadi ini satu kebetulan yang web server yang satu ini karena dia standalone dan sifatnya informasi sehingga memang menjadi prioritas yang terakhir lah boleh bilang dibandingkan sistem kita yang lainnya yang memang lebih mission critical gitu ya. Cuman sebelum seperti selesai kita lakukan sudah ada peretasan ini gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ke depan tentu saja kita akan perkuat security kita lagi dengan menggunakan masukan dari kejadian yang hari ini. Kemudian untuk paket sekali lagi kita akan coba review lagi ya. Jadi tapi tadi yang kaidah-kaidah tadi tentunya juga harga yang terjangkau karena kita juga harus maintain kualitas, maintain sustainability dari industri ini agar layanan bisa tersedia secara berkelanjutan. Ya, berikutnya tadi sudah dari tengah, dari belakang. Monggo Pak, dari nama dan dari medianya. Pak Aldin itu dibantu sebentar ya, berkotak-kotak. Sebentar Pak, mic-nya Pak, biar teman-teman yang lain bisa dengar juga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fadlan. Sebentar Pak, pakai mic-nya saya Pak. Cek, satu. Tes, oke. Mungkin langkah hukum dari Telkomsel sendiri karena beberapa jam yang lalu dari pihak Cyber Barreskrim merespon soal polemik pagi ini, siang ini dan menyarankan kalau memang ada dari pihak Telkomsel. Maaf tadi menyarankan ya? Menyarankan kalau memang pihak Telkomsel merasa dirugikan sebaiknya untuk membuat laporan karena polisi bekerja berdasarkan laporan untuk menindaklanjuti kasus ini gitu. Terima kasih. Langkah hukumnya aja, apakah sudah membuat laporan ke polisi, entah di Barreskrim atau di Polda Metro? Terima kasih. Terima kasih. Langkah kita tadi sudah lebih fokus pada mengupayakan perbaikan langkah-langkah untuk agar web itu kembali bisa beroperasi normal. Nah selanjutnya akan kita pertimbangkan yang tadi yang langkah hukum terkait dengan pelaporan ke kepolisian itu saat ini belum, kita akan pertimbangkan lebih lanjut nantinya. Jadi masih dipertimbangkan Pak, fokusnya lebih kepada kita akan memperbaiki dan segera menyempurnakan untuk website kita agar kembali normal. Terima kasih Mas Fadlan. Berikutnya kita masih punya waktu, silakan Pak. Oke. Pak Aldin tadi bantu, terima kasih. Saya Vina Simanjuntak dari CNN. Mungkin senada dengan Mas yang sebelumnya. Mas Fadlan. Ya, Mas Fadlan sebelumnya. Apakah pihak Telkomsel akan merangkul atau lebih memberikan pelajaran hukum untuk sang hacker, mengingat sang hacker ini adalah pelanggan Telkomsel dan dia seperti yang banyak diberitakan, dia seperti mewakili pelanggan-pelanggan Telkomsel yang lain. Bagaimana tanggapan Pak Riri? Ya, barusan sudah saya jelaskan bahwa kita akan mempertimbangkan itu menjadi salah satu opsi yang langkah yang nantinya bisa kita ambil. Tapi untuk saat ini kita masih fokus ke hal lain, yaitu lebih ke arah recovery daripada web kita. Nanti menjadi opsi salah satunya adalah memang mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan lah. Baik, Mbak, gimana? Oke? Oke. Ya, kita masih ada dua kesempatan lagi untuk pertanyaan karena sebentar lagi kita akan maghrib ya. Masih ada rekan-rekan? Baik, sepertinya, silakan Mbak. Nama dan dari media. Persilakan. Mbak agak nempel ya mic-nya ke saya ini Mbak tuh biar kenceng. Sore Pak Ririk, saya Agustin dari liputan6.com. Saya mau tanya apakah hackernya ini, pelakunya ini udah ketahuan belum sih? Makasih Pak Ririk. Hackernya sudah ketahuan atau belum Pak katanya Pak? Belum, jadi memang kita saat ini fokusnya masih ke tempat yang lain. Nah nantinya dari data-data tersebut bisa saja kita akan menuju ke arah sana, tapi saat ini belum ketahuan. Last one mungkin, yang terakhir rekan-rekan masih ada kesempatan. Mari. Baik, sepertinya sudah jelas Pak, mungkin ada yang mau ditambahkan?
Pak Riri? Tidak ada? Baik, terima kasih rekan-rekan ya sudah hadir. Sekali lagi terima kasih banyak dan semoga hal ini tidak terulang lagi dan kita bisa segera memperbaiki, mengembalikan layanan kita menjadi normal lagi. Dan seperti yang saya katakan bahwa komitmen Telkomsel selalu tetap bahwa kita akan senantiasa memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan kita, tidak hanya di kota-kota besar, tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Karena kita tahu bahwa penduduk kita itu berada dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita pastikan bahwa layanan kita semaksimal mungkin bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, mohon maaf. Satu lagi katanya Pak. Mungkin lebih kepada penegasan. Ada nggak sih relevansinya antara website kita yang diretas dengan data keamanan pelanggan tadi Pak? Ada penegasannya seperti apa? Terima kasih Pak. Baik, tadi saya singgung, sebenarnya nggak ada. Jadi karena web server kita ini berada di standalone, jadi dia tidak terhubung, tidak terkonek dengan server kita yang lain, termasuk server kita yang menyimpan database pelanggan kita. Gitu. Jadi sesuatu yang sangat terpisah, dan kalau yang database tadi dia berada di tempat yang memang security-nya tingkat security berbeda. Nah, tadi saya sampaikan bahwa web server yang ini sebenarnya juga akan dipindahkan ke sana secara bertahap. Nah, yang ini belum aja sebenarnya. Belum, tapi sudah keburu diserang oleh peretas. Jadi sebenarnya tidak ada risiko bahwa peretas tersebut akan bisa mengakses data pelanggan kita, karena ini sistem yang benar-benar terpisah, gitu ya. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Bapak boleh kembali ke tempat, dan kepada rekan-rekan kembali saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan mudah-mudahan Telkomsel bisa kembali pulih khususnya untuk website kita yang diretas, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Riri juga, kedepannya kita akan terus lebih memperbaiki agar tidak terulang kembali kejadian seperti hari ini. Baik, saya AB mengucapkan